Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu suatu yang sangat penting dan menjadi prioritas penting dalam hidup kita. Karena firman Tuhan bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh indah dan berharga di mata Tuhan untuk kami kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapi dan berkati kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Mazmur 85 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang kelima. Firman-Nya berkata demikian. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita. Pulihkanlah kami ya Allah. Ini harusnya menjadi doa kita, menjadi kerinduan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Pulihkanlah kami, ya Allah. Ketika atmosfer rumah tangga kita yang kacau, yang rusak, maka sudah sepatutnya seperti pemazmur kita berkata, pulihkanlah kami, ya Allah. Ketika keluarga kita ada dalam situasi dan atmosfer yang tidak rukun dan damai antara satu dengan yang lain, maka sudah sepatutnya seperti pemazmur kita berdoa, pulihkanlah kami ya Allah. Ketika daerah kita, kota kita, tempat di mana kita ada, tidak ada damai sejahtera, yang ada hanya ada kejahatan demi kejahatan, maka sudah waktunya dan saatnya kita berdoa, pulihkanlah kami ya Allah. Hal ini jelas sekali dalam ayatnya yang kelima tadi yang menjadi doa dari sang pemazmur, pulihkanlah kami ya Allah. Kita sungguh membutuhkan pemulihan Allah dalam hidup kita secara pribadi, keluarga, tapi juga anggota masyarakat, daerah di mana kita ada. Kita berharap supaya itu ada pemulihan dari Allah. Ayat ini secara khusus melihat dari sisi akibat pemulihan dari Allah. Ayat ini tidak menjelaskan gimana caranya mengalami pemulihan dari Allah, tetapi lebih menunjuk kepada akibat dari pemulihan itu yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita mengalami pemulihan dari Allah. Setidaknya ada 3 dampak dari pemulihan yang terjadi ketika kita mengalami pemulihan dari Allah. Yang pertama dalam ayat 8 dan 10, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Diulang lagi dalam ayat 10, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Di sini kita melihat akibat dari kita mengalami pemulihan dari Allah adalah ada keselamatan dari Tuhan. Kalau kita bicara keselamatan, ada keselamatan yang bersifat kekinian, tapi ada keselamatan yang bersifat keakanan. Ada keselamatan yang bersifat eskatologis itu nanti, tapi ada keselamatan yang bersifat kekinian. Saat ini kita alami, kita ada di dunia ini. Dan keselamatan yang dimaksud di sini lebih bersifat keselamatan yang bersifat kekinian, bukan keselamatan yang bersifat eskatologis. Jadi ketika kita mengalami pemulihan dari Allah, akibatnya adalah ada keselamatan dari Tuhan. Kita terlepas dari suasana yang tidak baik, itu juga adalah keselamatan. Kita terhindar dari segala malapetaka, dari segala bahaya, dari segala ancaman, itu adalah keselamatan dari Tuhan. Makanya ketika kita mengalami keselamatan dari Tuhan, ada sukacita. Ayat 7, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena engkau. Bukan hanya sukacita, tetapi juga ada damai. Ayat 9, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan.
Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya? Jadi ketika ada keselamatan sebagai akibat dari pemulihan, di situ juga akan ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Yang kedua, akibat dari pemulihan dari Tuhan ayat 11 dan 12, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Ini menunjuk suatu karakter yang baik yang akan tumbuh ketika kita mengalami pemulihan dari Allah. Jadi akibat yang kedua dari pemulihan dari Allah adalah dampaknya adalah akan tumbuh karakter yang baik, yaitu kasih, kesetiaan, keadilan, damai sejahtera. Itu menunjuk suatu karakter. Dan itu bisa terjadi diakibatkan karena sudah adanya suatu pemulihan dari Allah. Tanpa ada pemulihan dari Allah, tidak mungkin di situ akan tumbuh suatu karakter hidup yang baik. Yang ketiga, akibat pemulihan dari Allah ayat 13, bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Tuhan memberi kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Itulah akibat dari pemulihan dari Allah. Yang ketiga adalah akan ada berkat Tuhan. Ketika kita mengalami pemulihan, di situ akan ada mengiringi pemulihan itu adalah ada berkat Tuhan. Jadi sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita mendoakan supaya Tuhan pulihkan hidup kita secara pribadi, pulihkan motivasi kita, pulihkan komitmen kita kepada Tuhan, pulihkan keluarga kita, pulihkan usaha kita, pulihkan tempat di mana kita bekerja, pulihkan daerah di mana kita ada, desa di mana kita ada, kota di mana kita ada, provinsi di mana kita ada, negara di mana kita ada. Kita berdoa dan berharap, pulihkanlah kami, ya Allah, karena kita percaya ketika ada pemulihan, maka di situ akan ada keselamatan dari Tuhan, di situ akan tumbuh karakter yang baik, dan di situ akan ada berkat Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, ya Allah, di hari ini. Pulihkanlah kami, ya Allah. Menjadi doa kami supaya Tuhan pulihkan hidup kami secara pribadi, keluarga, tapi juga lingkungan di mana kami berada, daerah, kota, provinsi di mana kami ada. Karena ketika kami mengalami pemulihan dari Allah, maka di situ akan ada keselamatan dari Tuhan, akan tumbuh karakter yang baik, dan di situ juga akan ada berkat Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka, ya Allah, dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, disembuhkan Tuhan dari sakit penyakit yang diderita dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.